Nah, kemarin Presiden kan Bang Habibie sudah menyampaikan kalau memang tidak terima ya silahkan ke MK. Ya. Ya. Kalau Aliansi Buruh Aceh sendiri melihat peluang ini seperti apa nih? Misalnya katakanlah sekarang Aliansi Buruh se-Indonesia sepakat dari mulai turun ke jalan kemudian menempuh judicial review terkait undang-undang ini. Ya. Apakah ada kemungkinan ini akan dibatalkan kemudian? Ya, kemungkinan ini akan dibatalkan atau tidak kita tentu pemerintah Indonesia yang mempunyai kewenangan, itu presiden gitu ya. Kemudian kalau hanya menunggu MK, pembatalan di MK proses ini, maka mekanisme yang ditentukan tadi judicial review ke MK, diuji material. Nah, kita apakah ini punya peluang untuk bisa dibatalkan? Saya belum bisa menjawab sampai ke sana. Tapi upaya yang harus dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh bersama elemen masyarakat terus menyuarakan kepada pemerintah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak kontroversi di dalamnya, termasuk klaster ketenaga kerjaan, kami meminta pemerintah mencabut undang-undang ini, tidak dijadikan sebagai regulasi yang dijalankan, yang di dalamnya kita sudah sampaikan tadi merugikan kawan-kawan pekerja dan termasuk juga hal-hal lain yang menyangkut tentang pertanahan dan yang lain-lain. Nah, sesuai tema podcast kita hari ini, Bang Habibie, siapa untung, siapa yang merugi, siapa untung, siapa yang sengsara. Yeah. Sebenarnya kalau penalaran lebih jauh dari aliansi buruh, siapa sebenarnya yang ada di belakang? Pihak mana nih yang ada di belakang? Ya, tentu yang membahas ini undang-undang ini tentu DPR ya. DPR. Kita tidak mengatakan mereka kemudian setelah membuat sebuah regulasi mereka untung. Tentunya semangatnya untuk memberikan ya selain keberpihakan, keuntungan bagi masyarakat secara umum. Tapi buktinya masyarakat kan semuanya banyak yang menolak. Ya, elemen-elemen sipil, mahasiswa, bahkan tadi saya bilang cendekiawan, kemudian juga ada dari unsur akademis, ya kawan-kawan serikat buruh apalagi gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang diuntungkan kalau memang ini dipaksakan, artinya keuntungan bagi masyarakat. Tapi kalau ada pihak-pihak yang sebenarnya mempunyai keinginan untuk kepentingan untuk mendapatkan keuntungan, nah kita tentu juga bertanya apa sih yang mereka itu kemudian jadi pertanyaan apa sebenarnya yang apa sih target mereka untuk mendapat keuntungan. Gitu. Misalkan saja yang isu satu tadi yang belum kita sebutkan tentang tenaga kerja asing. Nah, tenaga kerja asing itu dalam Undang-Undang 13 2003 harus ketika mereka ingin sebuah perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing, dibutuhkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin masuk tenaga kerja asing. Itu dalam ulama. Ya, Undang-Undang 13 2003 dengan harus izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Bahkan di Aceh diperkuat lagi dengan ada Kanun nomor 7 2014. Turunan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006. Nah, kalau memang sekarang hanya disahkan, ya mungkin hanya pengesahan saja, apalagi dengan sistem digitalisasi, kemudian sistem IT yang berbasis IT perizinan hanya cukup di-download aplikasinya, kemudian diisi nama pekerjanya. Kemudian setelah itu membayar billing cost kepada pemerintah yang memang itu sudah dilakukan, otomatis berarti dianggap sudah ada perizinan. Ini sebuah sistem yang mempermudah ya. Dalam regulasi yang terbaru uji cipta kerja segitu mudahnya. Bagi pandangan kita memang karena hanya disahkan untuk tenaga kerja asing, ini dianggap kami menganggap ini mempermudah segala macam perizinan. Sehingga kalau ada tenaga kerja asing tadi yang dipermudah, apa sih sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh yang punya kepentingan? Ya, punya kepentingan tadi. Sehingga investasi ini diharapkan hadir dari negara-negara luar, ya, dari investor-investor asing. Kita juga berharap ada tumbuh ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini juga hadir dari investasi orang-orang lokal sendiri, orang Indonesia sendiri. Nah, sehingga tidak ada kecurigaan kalau memang orang asing masuk itu dipermudah. Nah, ini kepentingan siapa? Nah, dan sebelum ketika bergulir tentang Omnibus Law ini juga tenaga kerja asing masuk kan di wilayah-wilayah kita, termasuk wilayah Aceh. Iya, termasuk di Aceh Barat ya. Ya, 155 orang saat ini tenaga kerja asing yang bekerja di pembangkit listrik tenaga uap itu, PLTU.
3 dan 4. Nah, itu juga kita kritisi kenapa mereka masuk tapi tidak ada tenaga pendamping. Dan begitu mudahnya ya. Nah, itu yang kita kritisi apa sih artinya ada Kanun Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2014 yang juga mengatur tentang ketenaga kerjaan. Nah, jadi kita bertanya siapa sih yang untung? Nah, kita nggak tahu yang untung. Keinginan kita sama mungkin keinginan pendiri bangsa dan seluruh segenap masyarakat Indonesia. Yang diuntungkan adalah seluruh masyarakat Indonesia dengan adanya sebuah regulasi yang bisa memberikan perlindungan dan berdampak kepada kesejahteraan. Tapi kemudian Bang Habibie, kita membaca nih keinginan dari presiden itu ingin menciptakan seperti Bang Habibie sampaikan dari iklim investasi yang bagus, lapangan kerja yang bagus, dan kan ini tujuan dari rancangan UU ini. Nah, kemudian hanya ada beberapa poin yang menjadi sasaran serikat buruh dan mahasiswa dan elemen masyarakat. Soal cuti, kemudian ada lagi soal pesangon, kemudian PKWT. soal lembur dan tenaga kerja asing. Kita kelompokkan lah empat item ini yang menjadi masalah. Sedangkan keinginan pemerintah ini ingin menumbuhkan iklim investasi. Apakah memang segitu frontalnya perlawanan kita buruh? Yang 4 poin tadi. Iya, 4 atau 5 poin ya, ada PKWT juga di dalamnya. Ya, tentunya kan konsistensi perjuangan buruh itu untuk memastikan begini. Dalam hal perlindungan tenaga kerja ada 3 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama itu adanya kepastian kerja. Sebagaimana Undang-Undang 45 pasal 27, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya ketika kita tadi yang di lingkungan pemerintah saja tidak dapat kepastian kerja, ya kontrak terus menerus, itu masih di lingkungan pemerintah atau di lingkungan swasta, kontraknya terus menerus tanpa kepastian pengangkatan, artinya tidak ada kepastian kerja. Nah, ini akan menimbulkan dampak kepada kemiskinan yang terstruktur ketika memang nanti kaitannya dengan upah atau kaitannya dengan pendapatan. Kemudian juga bagaimana ketika mereka tidak ada pekerjaan yang layak, banyaknya angkatan kerja yang sulit mendapatkan pekerjaan karena memang tidak ada kepastian kerja itu. Ya, termasuk di lingkungan swasta. Kemudian juga yang kedua tentang kepastian upah. Yang tadi kepastian upah, tadi kepastian kerja, kemudian kepastian upah. Nah, bagaimana adanya kepastian upah kepada pekerja. Nah, kalau bekerja hanya satuan waktu berdasarkan hasil dan waktu kerja, sebenarnya praktek ini sudah terjadi ya. Jadi kalau sekarang teman-teman hotel itu bekerja yang saat ini ya, sementara ini karena memang belum stabil, mereka bekerja hanya dihitung harian. Kemudian kalau di beberapa industri, misalnya di perkebunan, ada juga yang menggunakan sistem panen itu berdasarkan hasil. Banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang sudah memperlakukan sebenarnya dengan sistem satuan hasil dan jam waktu. Kalau dia tidak masuk, dia tidak dapat upah. Nah, tapi ketika kita bicara tentang adanya kepastian atau income security, jaminan terhadap pendapatan, inilah yang disebut safety net, seperti upah minimum. Nah, bicara upah minimum itu bisa safety net, ada jaring pengaman sehingga pekerja itu, masyarakat kita yang bekerja mendapat kepastian upah yang menjadi kekuatan dia dalam hal ya kebutuhan ekonomi, kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau tidak ada kepastian upah tadi, tentu saja dia akan mengalami kesulitan ekonomi. Ya, bisa jadi miskin, bisa jadi ada dampak sosial lain, ada kriminalitas, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Nah, itu yang nomor 2. Yang terakhir adalah adanya social security atau perlindungan sosial atau jaminan sosial, yaitu adanya seperti yang sekarang ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam realitas saat ini. Para pekerja di berbagai sektor, di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, masih banyak yang belum tercover dalam perlindungan sosial. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, 3 prinsip tadi, itu yang menjadi dasar kita. Ada 4 atau 5 hal tadi yang harusnya konsistensi kita memperjuangkan agar yang belum terlaksana dengan baik itu bisa kita kawal dan laksanakan dengan baik. Yang berikutnya ke depan jangan lebih buruk, jangan terjadi downgrade, ada penurunan. Ya, betul.
apalagi UU Ketenagakerjaan sendiri selama ini juga belum terrealisasi full ya. Ya itu yang ya. saya sampaikan tadi, Ya. bahwa misalnya ada pekerja kontrak di perusahaan-perusahaan tertentu yang memang mereka terus-menerus dikontrak. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang pasal PKWT, meskipun sudah dijelaskan oleh Presiden, oleh Menteri Tenaga Kerja bahwa PKWT akan tetap mengacu kepada Undang-Undang 13 2003, karena Undang-Undang 13 2003 tetap tidak diberhentikan begitu, tidak cabut, dia tetap ada sebagai undang-undang nanti. Hanya beberapa klaster. Ya kalau memang tadi semua aspirasi tadi sudah masuk, ngapain lagi dia dalam klaster tenaga kerjaan? Tentu biarkanlah dia Undang-Undang 13 2003 sebagai landasan pelaksanaan perundang-undangan untuk ketenaga kerjaan.